1440 AM Suara Edukasi Akrab dan Mencerdaskan masih berbicara tentang internet sehat untuk anak, dan masih ada Mas Dwi Sumarwanto ya. Beliau adalah staf ahli bidang PTP berbasis jejaring Pustekom, Kemdikbud dan praktisi IT, serta Mas Stefano Valentino dari komunitas ID Kita Kompasiana, pemerhati IT untuk anak-anak, dan ada Ibu Aulia yang lagi seru-serunya tadi cerita saya potong itu. Kita break dulu. Tapi berbicara untuk pendekatan bagaimana memfilterisasi internet agar bisa dikonsumsi secara sehat. Tadi kita sudah ngobrol dengan Mas Dwi bagaimana cara-caranya. Nanti kita akan tanya di akhir acara ya tentang tips dan trik untuk memprotek secara mudah dan gampang ya. Tapi kita akan kembali lagi meneruskan pembicaraan dengan Ibu Aulia tadi ketika Ibu mengetahui dan melihat kondisi Facebook anak Ibu waktu itu ya. Sempat di inboxnya itu sempat tidak terlock out ya. Betul. Tidak terlock out, dan sempat tadi juga berkonsultasi dengan Mas Valen. Sampai kapan kita bisa memberikan kebebasan privasi bertanggung jawab mereka kepada anak-anak. Silakan Ibu. Oke. Ya, setelah lihat terus kemudian merenunglah dulu ya, karena kan itu sesuatu yang luar biasa buat saya, karena itu kebetulan anak pertama saya, anak sulung, yang saya belum pernah punya pengalaman bagaimana mengelola dia. Selain saya berpikir kayaknya anak saya ini bersifat kurang berani sebenarnya, dia agak gampang dipres gitu, anaknya nggak bisa ditekan secara kita marah-marah atau emosional. Jadi saya benar-benar pelan-pelan menghadapinya. Saya pelan-pelan bicara padanya. Saya katakan, kamu kalau pelan-pelan ya bersahabat ya, artinya saya cerita bahwa ketika kamu mau bertemanlah dengan orang-orang pilihan yang kamu tahu pergaulannya baik, seperti itu. Jadi hati-hati gitu, orang dewasa yang masuk ke dalam Facebook itu nggak semua identitasnya nyata adanya, kan ada ya perempuan jadi laki-laki jadi perempuan gitu ya. Terus kemudian dia sudah bekerja mengaku SMA, kan ada yang seperti itu. Ya itu yang saya terus tekankan ke dia, cobalah lihat orang sebelum kamu meng-approve pertemanan kayak gitu. Karena saya temui dia berteman dengan orang-orang yang sangat sudah dewasa, yang pembicaraannya pun dalam kategori dewasa. Dewasa tidak hanya konten yang dibicarakan tuh misalnya kayak narkoba, seputar narkoba kayak gitu, kan membuat saya ngeri ya gitu. Oke. Kayak gitu. Baik Ibu, pendekatan secara personal ini membutuhkan suatu trik tersendiri ya, karena setiap putra Ibu berapa total semuanya? 3. Ketiganya pun mempunyai pendekatan yang berbeda pasti. Tentu. Tentunya yang pasti tahu adalah sang ibu. Masing-masing Anda mungkin sahabat edukasi yang tahu lebih jelas ya Anda sendiri sebagai ibu. Kita jeda sebentar, ada telepon ya yang ingin berinteraksi dengan kita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, halo. Halo, selamat siang. Iya, terputus. Nanti kita akan sambung lagi. Baik, kita masih membicarakan tentang internet sehat. Di sini juga di Twitter juga sudah ada yang berkomentar di sini dari siapa? Tika Kur ya. Internet sehat karena internet tidak menyebutkan yang jelek-jelek, tetapi juga menyebutkan ilmu dan imajinasi yang lainnya. Ini memang apabila kita melihat sesuatu yang jelek akan jelek terus ya Bu ya. Dan berbicara tentang internet sehat, kita beralih lagi ke Mas Dwi, Mas. Di sini begitu banyak perangkat-perangkat untuk membatasi hal-hal yang buruk. Bisa kasih sedikit nggak trik bagaimana untuk membatasi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan dilihat sama anak-anak dalam komputer PC ataupun laptop ataupun netbook yang paling sederhana? Baik. Mungkin kalau mengenai jenis perangkat, saya kira sekarang kita bicaranya bukan zamannya lagi perangkat itu diam di rumah gitu kan. Karena semua konten kan bisa diakses lewat apa aja, di mana saja nih. Memang agak susah kalau kita bicara perangkat yang ada di rumah. Kecuali kalau memang anak kita ini masih usia yang relatif SD ataupun awal-awal SMP, mungkin handphone itu belum dikenalkan, atau smartphone belum dikenalkan. Ini mungkin relatif gampang. Nah, kalau untuk perangkat-perangkat yang sifatnya masih statis seperti itu, belum portable seperti laptop ataupun tablet, ini mungkin lebih gampang karena
dari sisi perangkat mungkin juga ukurannya besar gitu kan. Nah kita mungkin banyak sekali ditemui informasi-informasi yang sudah mengatakan usahakan perangkat itu ditempatkan pada yang sifatnya itu public domain gitu, di tempat terbuka, bisa dilihat oleh siapa aja, dan monitor jangan menghadap ke tempat yang agak tersembunyi. Jadi ibunya masak, dia lihat lagi buka apa, kemudian di dekat ruang TV misalnya, jadi orang tua nonton TV sambil bisa melihat anaknya lagi buka apa. Ini yang secara visi yang paling gampang kita lakukan untuk mengontrol mereka. Jangan dihadapin ke tembok ya, masuk komputer ya. Benar. Membelakang ke tembok. Sama aja akhirnya kita buka peluang gitu. Nah, kalau nggak kasih aja monitor 32 inci gitu ya. Biar ketahuan dulu. Dari dapur kelihatan Mas ya. Dari dapur kelihatan. Nah, kalau untuk perangkat-perangkat seperti yang bergerak, kalau kita ada jenjang mungkin SMP ke atas, ini banyak begitu kan. Kalau kita bicara mengenai sekarang udah zamannya orang bicara Android, orang bicara BlackBerry, perangkat-perangkat parental control sebenarnya udah banyak, bahkan gratis gitu kan. Kita tinggal download, kita install, sudah bisa kita filter konten-konten yang mereka, bahkan apa yang dia buka pun bisa kita retrieve ataupun kita tarik ulang untuk mengetahui kemana aja mereka selama ini di luar sana begitu. Bahkan ada yang mudah mengklaim apa yang dibuka di sana yang kita larang bisa kirim SMS ke kita. Jadi tanpa ada report ya, ada report, tanpa kita melihat apa sih kamu buka. Nah ini mungkin cocok untuk mereka yang masih sifatnya itu SMP awal-awal gitu kan. Kalau udah jadinya SMA ataupun kuliah udah lain cerita nih. Artinya kita tutup kanan kiri atas bawah, dia bisa ngilang istilahnya gitu kan. Ya bukan hanya itu, tapi kita harus hormati juga hukum privasi yang ada di Indonesia. Apabila mereka sudah 18 tahun, kita tidak boleh, walaupun itu anak kita nggak boleh sembrono untuk spy, dia nggak bisa. Bisa anaknya bisa nuntut ayah, bisa bapaknya, bisa terjadi karena dia sudah bisa dilindungi secara hukum. Oke. Banyak juga orang tua yang meremote, artinya meremote komputer secara PC anaknya. Ketika ada seorang anak, mungkin ada sebuah cerita begitu kagetnya ketika kursornya berjalan sendiri, nggak taunya ayahnya di kamar sebelah sudah menggerakkan kursornya. Tapi sekarang yang ingin dipertanyakan adalah sejauh mana batas-batas privasi yang karena atas dasar privasi hak asasi orang untuk punya kebebasan pribadi ini bisa dialihkan ke hal-hal yang buruk. Ya. Gimana kita bisa membedakannya? Mas Walin mungkin saya jelaskan. Saya kalau mau refer ke undang-undang, pengertian anak itu menurut undang-undang kita kan sebelum berusia 18 tahun. Undang-undang baru yang baru keluar tentang sistem peradilan anak itu menyinggung anak dalam definisi 12 sampai 17 tahun lebih sebelum 18 tahun. Jadi kita lihat dulu di situ bahwa mereka sudah punya tanggung jawab, hak dan tanggung jawab dalam masalah hukum. Prinsipnya semua anak itu bebas. Harus dia punya hak. Yang paling pertama dia punya hak untuk dilindungi. Ingat, kami garis bawahi besar-besar untuk siapa saja di seluruh dunia bahwa anak itu patut dilindungi oleh siapa saja, tukang beca, tukang taksi, ibu, saudara, siapapun patut wajib melindungi seorang yang namanya anak. Oleh karena itu kalau kita bicara kapan anak itu mau memanfaatkan dan pantas memanfaatkan komputer, laptop, internet dan sebagainya, kalau saya tanya misalnya di situ tentang Facebook, kenapa dia bilang 13 tahun gitu ya? Karena memang di sana 13 tahun, anak itu 13 tahun itu sudah punya hak-hak dan khusus, dan itu memang diatur dengan regulasi-regulasi gitu, ada sendiri gitu. Nah kemudian kalau di Indonesia ada ibu-ibu juga teman-teman kami yang wah anak saya udah jago nih main tablet, ya kan, iPad-nya udah jago nih, Angry Birds, macam-macam dimainin gitu. Saya bilang ya, kalau memang Anda berpikir itu baik untuk melatih daya pikir anak, kecerdasan atau ketangkasan, monggo-monggo saja gitu loh. Tapi yang perlu dilihat pada saat kita mulai memproteksi anak, sekali lagi nih saya bilang nih, memproteksi anak, bahwa anak dalam tanda kutip nih, perlindungan anak bukan memenjarakan anak. Jangan sampai orang tua memenjarakan anak. Saya sangat sedih. Sehingga apapun nggak boleh diakses, itu disita, dimarahin, diceramahin. Saya nggak setuju. Apalagi menjauhkan mereka dari teknologi, karena zaman mereka memang sudah tamat.
zaman ini gitu. Tapi Ya. nggak efektif juga menjauhi karena Tidak, makanya saya lebih refer ke cara yang pendekatan. Ibu Aulia lakukan adalah pendekatan. Karena percaya Mas, saya bisa jamin 99% anak kita yang sudah menggunakan smartphone untuk membuka internet sengaja maupun tanpa sengaja telah mengakses situs-situs yang terlarang. Terlarang ini bukan porno aja loh Mas, Yes. yang sadisme, dia orang bakar-bakar orang, ya, terorisme, obat-obatan, macam-macam yang sebenarnya bagi mereka tidak pantas untuk mereka lihat. Gitu. Jadi kalau bertanya soal anak ibu bisa main komputer kapan Bu? Dari Didikan. umur 3 tahun kali ya. 3 tahun. 3 tahun, 4 3 tahun tahun. sudah. Kalau saya membatasi sampai SD sampai under 13 full protection. Tapi setelah 13 kita sudah bisa memberikan mereka pemahaman untuk memasuki ke hal yang lebih luas. Karena memang secara keilmuan, pendidikan, tuntutan pendidikan mereka sudah harus masuk ke dunia yang mereka harus kenal ini. Kalau di bawah 13 saya harus diproteksi. Apapun caranya. Artinya remote terus kalau. Remote nggak apa-apa. Silakan saja. Oke, itu tadi telepon yang terputus. Soalnya kita Ya. oh ini yang terputus tadi ya. Ini ada Ibu Rahma di Cirende. Ibu Rahma bilang seperti ini. Apa upaya yang bisa dilakukan sekolah dan orang tua agar mencegah penyalahgunaan internet tidak sehat? Mungkin ada lebih ke teknis dan secara ini ya. Apa namanya, secara pendekatan secara teknis mungkin Mas Dwi bisa jelaskan. Saya Mas dulu lihat secara teknis kita punya parenting control. Kalau Parenting saya buka, control. oke buka aja ya. Kalau ibu punya smartphone saat ini, punya BlackBerry, punya Android, tinggal buka. Kalau yang Android itu di Google Shop ya apa? Nah, ya tinggal dicari parental control Google Market ya. Parental control, cari di situ. Nanti ada yang free bisa di download. BlackBerry juga ada ya. Di Windows juga ada, namanya Windows Essential, bisa diinstal. Ini secara teknis, tetapi silakan. Di situ ada beberapa fitur yang bisa dilihat. Anak bisa dibatasi kapan jam membuka komputer. Kalau contoh Windows Essential, jadi saya setting jam-jam sekian, anak mau login bagaimanapun tidak bisa login. Itu salah satu. Kedua, kita bisa pantau dia dari kapanpun. Kita dari luar, kita bisa pantau dia menggunakan perangkat yang sama tentu saja. Dia ngapain dan segala macam. Kita bisa tentukan dia boleh membuka software apa aja. Kita bisa menentukan dan sudah ditentukan langsung oleh Microsoft bahwa akan diblok situs-situs yang berbau dewasa, dan bukannya dewasa yang dilarang untuk anak-anak. Dan banyak hal. Nah, bagi saya itu penting memang. Tetapi yang terpenting pada saat ibu mengetahui, orang tua mengetahui bahwa anak ternyata sudah terlanjur melihat, mengakses hal tersebut, apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang harus banyak dibahas oleh orang tua dimanapun untuk menangani anak. Jadi saya tidak banyak nanti membahas soal memproteksi anak akan susah. Proteksi ini di warna 3.000. Ada yang lebih murah lagi. Ada lebih murah lagi. Mas, ada. Di sekolah curi-curi kesempatan bisa punya teman. Main di rumah teman bisa. Tapi yang lebih penting bagaimana seorang tua tahu bahwa anak ini sudah tahu hal begini, tolonglah diarahkan. Tolonglah dibimbing sehingga dia bisa menggunakannya secara baik dan benar. Itulah tujuan dari komunitas kami. Untuk meniadakan orang tua, hei orang tua, Anda sekarang sudah ketinggalan sebenarnya. Yakin deh, anak lu udah tahu gambar-gambar, situs-situs begitu. Sekarang marilah memberikan wawasan kepada mereka, dekatkan diri secara interpersonal seperti Ibu Aulia lakukan. Saya bisa banyak makin dilarang. makin dilarang, Makin anak jadi. makin menjadi. Ya. Kita tutup di rumah, dia buka di Jadi luar. saya tidak setuju ya. Sekali saya tidak setuju anak itu dalam tanda kutip dipenjara oleh orang tua. Aduh, no,
Saya tidak Artinya bentuk kasih sayang ini tidak seharusnya membatasi keleluasaan mereka. Oke, Mas Alen, Mas Dwi, Ya. Ibu Aulia, kita masih punya satu sesi lagi ya. Nanti kita akan ambil kesimpulan untuk Anda. Silakan Anda juga sahabat edukasi bisa masih menggunakan line SMS kami 0813 2526 1440 atau di 741 8914 untuk interaktif. Silakan.